Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Sama Alamsyah dengan NIM 221054-2023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal metodologi penelitian saya dengan judul Analisis Penggunaan Uang Elektronik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2023. Dimulai dari latar belakangnya yaitu di mana uang merupakan alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah. Alat ini dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berbentuk kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang memiliki berbagai macam fungsi, misalnya itu sebagai alat tukar dalam melakukan transaksi pembayaran suatu barang atau jasa tanpa melibatkan pertukaran barang, alat, penyimpanan nilai, yang dimana uang disimpan untuk membeli barang dan jasa di masa yang akan datang. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, masyarakat mulai menggunakan uang elektronik sebagai salah satu alat pembayaran. Hal ini disebabkan penggunaan uang elektronik lebih praktis dan efisien dibandingkan menggunakan uang fisik. Jadi mengenai jenis uang elektronik itu yang pertama tentang berbasis chip, di mana e-money ini biasanya menggunakan chip sebagai sarana pencatatan saldo. Untuk jenis e-money ini banyak disediakan oleh bank dan kepemilikannya adalah dengan membeli kartu uang elektronik kemudian mengisikan saldo. Yang kedua itu ada berbasis server, yang dimana dia tuh uang elektronik jenis ini melakukan pencatatan saldo dalam server sehingga dapat dipantau menggunakan aplikasi yang terkoneksi internet. Terus uang elektronik, volume transaksi uang elektronik pada tahun 2016-2023 dapat kita lihat dari tabel berikut. Di sini saya mencatat data itu dari 2016 dengan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, sampai ke 2023 dengan kuartal ke-3. Nah, untuk yang di masa pandemi COVID-19, adanya peningkatan secara signifikan pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Dengan salah satu penyebabnya peningkatan tersebut adalah adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, di mana masyarakat diminta untuk mengurangi kontak fisik dengan orang lain dengan tujuan untuk membatasi penularan virus corona yang melanda di Indonesia pada tahun 2020. Dengan adanya pemberlakuan ini mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem pembayaran elektronik yang lebih efisien, praktis, dan aman. Untuk rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, adakah keterkaitan uang elektronik dengan nilai suku bunga? Yang kedua itu, mengapa masyarakat dianjurkan untuk menggunakan pembayaran digital? Dan yang ketiga adalah apa pengaruh uang elektronik dan pembayaran digital terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Tujuan penelitian dari metode penelitian saya adalah yang pertama menganalisis hubungan uang elektronik dengan nilai suku bunga, yang kedua menganalisis pengaruh pembayaran digital pada perilaku konsumsi masyarakat, dan yang ketiga adalah menganalisis pengaruh uang elektronik terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk bab 2-nya mengenai landasan teori, di mana yang pertama itu uang elektronik, menurut Peraturan Bank Indonesia, menjelaskan bahwa peraturan ini memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya memastikan penyelenggaraan uang elektronik yang aman dan efisien, tetapi juga mendorong inovasi teknologi keuangan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya regulasi ini, di mana diharapkan masyarakat dapat percaya dan nyaman dalam menggunakan uang elektronik sebagai salah satu alat pembayaran. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), uang elektronik memberikan kemudahan dalam bertransaksi tanpa perlu menyetor uang, sehingga meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan meningkatkan inklusi keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Model Equation of Action, yaitu MV sama dengan PT, di mana M adalah jumlah uang beredar, yang ke V adalah kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, dan T volume transaksi. Hubungan antara e-money dengan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan uang elektronik telah menjadi faktor penting dalam transformasi sistem pembayaran global. Sebagai instrumen pembayaran kontemporer, uang elektronik tidak hanya memfasilitasi transaksi, tetapi juga berkontribusi pada dinamika ekonomi melalui efisiensi, inklusi keuangan, dan peningkatan konsumsi.
Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, uang elektronik juga berfungsi sebagai salah satu pendorong utama perubahan dalam melakukan ekonomi juga berfungsi sebagai salah satu pendorong utama perubahan dalam ekonomi digital, menjadikannya lebih inklusif dan produktif. Dalam bukunya mengenai Optimum Quantity of Money, Friedman Milton ini berpendapat bahwa perubahan dalam sistem pembayaran seperti penggunaan teknologi baru dapat meningkatkan mekanisme monetisasi, di mana uang elektronik sebagai hasil dari evolusi sistem pembayaran memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pasar dan mengurangi biaya transaksi. Adapun dampak positif dari e-money ini untuk meningkatkan efisiensi pasar dan mengurangi biaya transaksi sebagai berikut. Yang pertama itu ada mendukung ekonomi digital, di mana transaksi e-money kemungkinan mendukung ekonomi digital dengan berbagai platform digital saat ini, seperti e-commerce dan layanan jasa keuangan berbasis aplikasi. Hal ini dapat menciptakan pasar baru untuk memperluas skala ekonomi. Yang kedua itu ada memperlaju kerja transaksi, di mana transaksi e-money dapat mempercepat proses jual beli, meningkatkan likuiditas pasar dan mengefisiensikan waktu tunggu bagi pelaku ekonomi tanpa perlu perhitungan uang fisik antar pelaku atau prosedur pencairan dana yang rumit. Yang ketiga itu ada mengurangi penggunaan uang tunai yang dimana pencetakan, distribusi, dan penyimpanan uang tunai membutuhkan biaya yang cukup besar bagi pemerintah dan pelaku bisnis. Yang keempat itu ada tinggi skalabilitas, di mana sistem uang elektronik dapat menangani transaksi dalam jumlah besar tanpa meningkatkan biaya secara proporsional. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi dalam skala besar. Dari penelitian dahulu, dapat menjadi landasan peneliti data penelitian ini adalah sebagai berikut. Bisa lihat dari Jente Huang Minwen pada tahun Juni 2024 dengan negara Cina dengan variabel di mana dia itu mendapatkan fungsi permintaan uang yang mencakup variabel pembayaran elektronik sambil mengadopsi pendekatan pengujian batas autoregresif untuk menyelidiki hubungan antara pembayaran elektronik dan permintaan uang yang di Tiongkok. Terus yang metodologinya itu model empiris PDB real dan suku bunga termasuk dalam model empiris. Kebutuhan akan uang barang normal akan mengalami peningkatan seiring dengan PDB real yang lebih tinggi meningkatkan tingkat pendapatan. Terus hasil-hasil temuan yang didapatkan dari penelitian ini dapat menggunakan pendekatan pengujian batas ARDL untuk mengetahui hubungan antara permintaan uang Tiongkok dan pembayaran elektronik. Yang kedua itu ada Nabila Zakia Febitania Agusuman pada Maret 2024 dengan negara asal itu yaitu Indonesia, di mana variabel independennya itu uang elektronik, terus yang variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi, dan JUB merupakan variabel independen juga, suku bunga variabel juga independen dan inflasi. Penelitian ini dapat menggunakan data time series yaitu yang data sekunder yang bersumber dari situs resmi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Temuan ini dapat dihubungkan dengan pandangan bahwa dalam jangka pendek, kebijakan inflasi mungkin tidak langsung merangsang pertumbuhan ekonomi, karena masyarakat memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan harga dan kebijakan moneter. Kita lanjut saja langsung ke bab 3-nya. Bab 3 itu ada mengenai bab 3, metodologi penelitian, di mana jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada asumsi bahwa dunia sosial dapat diteliti secara objektif dengan menggunakan metode standar. Nah, metode penelitian ini sering digunakan untuk mendapatkan data yang dapat dievaluasi validitas dan reliabilitasnya. Metode penelitian kuantitatif ini adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan sebagai meneliti populasi atau berbagai sampel tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Untuk metode pengumpulan datanya itu, teknik pengumpulan data merupakan aspek penting dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan yang melakukan analisis berdasarkan masalah penelitian. Nah, data yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Analisis Penggunaan Uang Elektronik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2016-2023, data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder. Berikut penjelasan mengenai metode pengumpulan data yang digunakan. Yang pertama itu ada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menyediakan data tentang
transaksi elektronik, volume, dan jumlah serta perubahan aktivitas perbankan elektronik melalui laporan tahunan, publikasi statistik, dan buletin ekonomi. Yang kedua itu ada Badan Pusat Statistik, di mana mereka ini menerbitkan data tentang indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga itu adalah literatur akademis, adalah kumpulan pengetahuan atau bahan referensi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan pengetahuan. Literatur ini mencakup jurnal akademik, buku, prosiding, konferensi, dan materi lain yang telah melalui peer review. Literatur akademis juga mencakup informasi yang relevan dari jurnal, buku, penelitian terdahulu mengenai topik uang elektronik dan pertumbuhan ekonomi. Dan untuk populasi dan sampelnya ini, populasi dan penelitian ini adalah seluruh data berkaitan dengan variabel uang elektronik, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tersedia di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan data tahunan untuk melihat tren dan hubungan antar variabel dalam jangka waktu yang lebih panjang. Data yang digunakan mencakup periode tertentu yang dipilih berdasarkan ketersediaan informasi lengkap dan relevan dengan analisis menggunakan metode Vector Error Correction Model atau VECM. Sampel dalam penelitian ini dapat dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu data yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain yang pertama itu data harus mencakup variabel relevan dengan penelitian seperti uang elektronik, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua itu data harus tersedia dalam bentuk tahunan untuk mendukung analisis runtun waktu atau time series. Dan yang ketiga itu periode data yang digunakan harus mencakup tahun-tahun yang signifikan, seperti setelah peningkatan penggunaan uang elektronik yang ada di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, di mana data diperoleh sumber-sumber sekunder yang terpercaya. Data mengenai uang elektronik, suku bunga, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia dikumpulkan melalui publikasi resmi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, seperti laporan SPIP yang menyediakan data ekonomi dan keuangan yang lengkap dan terperinci. Yang kelima, definisi operasional variabel, di mana definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkap dalam definisi konsep tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Yang pertama ada variabel bebas, ada yang variabel terikat, dan untuk teknik analisis datanya digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan model analitik yang dikenal dengan Vector Error Correction Model. Penelitian ini memakai software Stata dan digunakan untuk hasil analisis data. Berikut untuk daftar pustaka yang saya dapat untuk mencari data dari metode penelitian saya. Baiklah, sekian dari video presentasi saya tentang judul metode penelitian saya, metode penelitian saya. Jika ada perkataan atau cara saya menjelaskan salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.